Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami ya Habibul Mustafa kawan-kawan sekalian, malam ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir Ramadan ya wasi'an. Beruntunglah kita ngaji, baik guru kita puji, insyaallah kita nanti masuk surga jannati ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir Ramadan ya wasi'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Qala Syekh Mu'allim rahmatullahu ta'ala wa nafa'bihi wa bi barakatihi wa ulumihi wa bikum fil dharain amin Allahumma amin. Wa fi riwayatin, hadis riwayat Ad-Dailami wa Qadha'i. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'adatu kullu as-sa'adati tulul umuri fi ta'atillah. Sebuah pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan khabarnya kepada kita. Apa kata Nabi? As-sa'adatu kullu as-sa'adah. Kebahagiaan yang paling bahagia tulul umuri fi ta'atillah, ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Manusia ini kan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan. Jalan yang pertama, jalan yang diridhai oleh Allah, dan jalan yang kedua, jalan yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memberikan kita sebuah akal, di mana akal itu untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu fungsinya akal. Sehingga ada sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif, tapi boleh dijadikan hujah. Apa kata Nabi? La dina liman la aqlalah. Tidaklah dianggap seseorang itu beragama kecuali yang tidak memiliki akal. Sehingga orang yang kehilangan akal tidak ada kewajiban untuk menjalani ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tuh kalau orang yang kehilangan akal itu. Ya, dia mau cengengesan kayak mau ngapain kayak udah nggak ada. Kenapa? Kehilangan akal. Boleh kita jadikan hujah. Karena dengan menggunakan akal itu kita bisa memanfaatkan berpikir secara jernih dan kita bisa memilah dan memilih. Sama saja ketika kita mau beli sesuatu ke pasar kita atau ke mall kita, di saat itu kita bingung kita memilih pakaian mana yang akan kita beli. Tapi mau tidak mau pakaian yang kita beli itu harus kita pilih. Karena hidup ada dua pilihan, mencari ridha Allah atau akan mendapatkan berkah dari Allah. Maka kata Nabi, sa'adatu kullu sa'adatin tulul umuri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia adalah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Ya. Maka kenapa tuh setiap khutbah Jumat khatib selalu membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan gitu sering kita dengar kalau khutbah Jumat.
mengingatkan kepada kita. Sering diingatkan saja orang pada lupa, apalagi kagak diingetin. Betul nggak? Diingetin saja masih banyak orang lupa, apalagi kagak diingetin. Apalagi jangka waktunya 5 tahun kayak banyak kayak bayar STNK kita. Ya kan, bayar nomor saya 5 tahun, KTP itu 5 tahun, sekarang untung seumur hidup. Membagian sudah usianya lebih. Lupa nggak kita saat itu? Barangkali ada lupa. Karena memang manusia di dalam Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadisnya, al-insanu malal khata wa nisyan. Manusia itu tak luput daripada yang namanya lupa ataupun kesalahan. Di jalan kita Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuknya. Maka kata Nabi, orang yang paling bahagia itu adalah umurnya panjang untuk taat ibadah kepada Allah. Kapan lagi sih kita mau memanfaatkan usia kita kalau bukan untuk ibadah? Semakin tahu umur kita bertambah, bahkan semakin tahu usia kita berkurang. Bahasa gampangnya, kita ini saat ini sedang mendekati kematian. Bahasa gampangnya tinggal tunggu waktu. Di mana, saat apa, dan kapan. Kan begitu. Maka jangan bosan-bosan ketika kita membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Itu kan ikhtiar kita, usaha kita. Walaupun kematian pada hakikatnya hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala, tapi boleh kita cari supaya kita wafatnya Allah dalam pelawafatan kita dalam keadaan husnul khatimah. Itu tadi ya ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya baca dulu Pak. Ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Astagfirullahaladzim. Yang intinya tadi wahai orang-orang yang beriman, ya orang yang beriman, janganlah kamu wafat kecuali dalam keadaan membawa iman. Maka kenapa dalam masyarakat kita ketika orang yang lagi sakaratul maut kita la ilaha illallah. Supaya kenapa? Sebab almarhumah umi saya pernah bercerita, pada hakikatnya orang yang mati itu dia bisa mendengar, cuma nggak bisa ngomong. Nah, kalau mayat kita taziah bisa ngomong, kabur kita, ya kan? Bisa dengar pada hakikatnya, dia tahu siapa yang datang. Siapa saja yang berada dia, suara orang didengerin, cuma nggak bisa ngomong. Emang dikira orang mati itu hati secara hati dia apa tidak bisa mendengar atau tidak bisa mendengar lagi umpama misalkan. Maka bagi orang-orang yang beriman untuk disegerakan, kenapa? Dia pengen cepat-cepat tuh menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang-orang yang kufur iman, orang-orang yang kafir, jangan segerakan saya. Ibaratnya dia takut dengan azab Allah pada hakikatnya. Ya, maka semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan iman tadi. Nah, kita kan diberikan dua pilihan tadi itu, mencari ridho Allah dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan jalan yang dimurkai Allah. Kan dalam surah kita membaca ayatnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Mau ngapain kita? Ya, semakin usia kita bertambah, apalagi usia senja, yang namanya kenikmatan sudah mulai berkurang. Pendengaran udah berkurang sedikit, mata udah ada lampu-lampunya, gigi udah ngomong, kan begitu. Rambut udah ubanan kayak saya misalkan. Ya, tinggal nunggu, bahasa gampang kita tinggal nunggu. Al-mautu baghtatan. Kata Nabi, maut itu bisa datang tiba-tiba. Ya, enggak dia sehat, enggak dia sakit, enggak dia yang muda, enggak dia yang tua, bahkan bayi yang baru lahir, ada nggak yang muda? Ya kan? Atau misalkan, nah, itu orang baru kemarin sore ngomong sama saya, paginya
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Udah kagak bingung gitu udah. Ya. Yang kita bingung matinya tadi pagi, sore ngobrol sama kita. Lu siapa itu kita itu ngomong. Kagak bingung lu zaman sekarang. Ya kan? Sebab yang namanya mati itu dari tubuh kata. Ya, di mana kita dipantau oleh malaikat Israel. Ada dalam sebuah syairnya mungkin pernah kita mendengar, bila Israel datang memanggil di pembaringan. Ada itu lagu qasidah kayak gitu. Bila Israel datang memanggil di pembaringan, jasad terbujur, ya kan? Saudara kepada kubur dan sebagainya. Maka kita bagi kita bacakan surah Yasin, kita takdir Allah meringankan dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempermudah. Sebab pada saat itu cerita umi saya saat itu ya, di mana ketika orang lagi sakaratul maut, setan lagi kejar-kejarnya dari dia. Ya, kan kita kagak lihat aja, kalau kita lihat kita bukti. Ya, kalau kita lihat kita kan as-sa'adatu kullu sa'adatul umuri fi ta'atillah. Manfaatkan usia kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Udahlah jangan pilih macam-macam dah bahasa kita kalau usia mah. Mungkin lagi masalah ibadah. Enggak usah mikir urusan orang lain. Nah, ngurusin diri aja repot. Ya kan? Ngurusin diri sendiri aja belum tentu benar, apalagi ngurusin orang lain. Ibadah aja udah pokoknya. Ya. Kalau orang tua bilang makan dulu buah-buah, nah gitu. Ya enggak? Ya. Ya dulu buat kita aja udah. Enggak usah mikirin kalau sekarang begitu kalau gitu. Enggak usah. Ya. Kita manfaatkan umur kita. Tulul amal di bawah kaki taatillah. Siapa orang yang panjang umurnya dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, tadi mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW rata-rata sampai nawasitin antara 60 sampai 70 tahun. Ada 75 bonus Allah Subhanahu wa taala. Ada 80 bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai kita menunggu uzur, menunggu orang lain dalam keadaan bahasa film ikut. Kalau yang lain bahasanya apa? Orang tidur. Itu dalam keadaan uzur. Nah, dia sudah mendapatkan rusak namanya, mendapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita cari kebahagiaan, manfaatkan ibadah kita, manfaatkan rumah Allah supaya kita taqarrub ila Allah, menjadi manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semulia-mulianya orang, kebahagiaan itu yang paling bahagia, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taat apa sih arti taat itu? Taat itu dalam bahasa kita adalah mengikuti dan menjalani. Mengikuti dan menjalani. Mengikuti, mencontohkan apa yang Nabi kerjakan. Mengikuti, menjalankan apa yang Nabi perintahkan. Begitu maksudnya. Itu namanya taat. Ada tingkatan keimanan seseorang dengan kalimat taat dengan orang-orang yang mukmin. Bahasa gampangnya begini, misalkan, nah, tolong gelas taruh di atas. Kalau di bawah takut ketendang atau kalau orang lain, taruh aja di atas. Bagi orang yang berpikiran panjang, taruhnya agak tengah sedikit. Sebab kalau di pinggir, kelengkel juga jatuh. Ya, paham maksudnya? Ketika kita orang keimanannya sudah kuat, al-ta'atu, ketaatan itu adalah ketika dia berpikir. Ya, salah satunya yang saya contohkan adalah tadi itu yang saya contohkan. Kalau kita menaruh sesuatu di atas tadi, sesuai taat kita kan. Artinya apa yang disuruh kita jalani. Tapi kita berpikir kalau saya cuma taruh di atas meja aja, ada kemungkinan kelengker jatuh lagi, saya taruh tengah-tengah. Menghindari jatuhnya gelas. Itu maknanya taat. Dia menjalankan dan juga mengikuti.
mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam laksanakan dan menjalankan apa yang disalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis berikutnya, mimma auhallahu ila Dawud ma min 'abdin yuti'uni illa wa ana mu'tihi qabla an yas'alani wa mustajibun lahu qabla an yad'uwani wa ghafirun lahu qabla an yastaghfirani. Hadis Ad-Dailami. Di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam, tiada seorang hamba yang taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku memberinya sebelum dia meminta. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud berarti berlaku pula kepada kita. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Tiada seorang hamba yang taat kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku akan memberinya sebelum dia meminta. Bahasa gampangnya begini. Kalau kita anak yang baik, anak yang soleh, nurut apa-apa kata orang tua, sebelum anak itu minta kepada orang tuanya, orang tua ngasih. Karena kesolehannya. Paham ya maksudnya? Itu contoh tuh. Saya mencontohkan anak yang soleh, anak yang taat kepada orang tuanya, sebelum dia minta sesuatu dikasih. Nah begitu pun kita, bagi orang-orang yang beriman yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia minta udah dikasih. Itu contoh. Saya contohkan lagi. Misalkan ada orang yang minta maaf kepada kita. Sebelum orang itu mau minta maaf kepada kita, kita sudah memaafkannya dia. Apa maksudnya? Ya, ada orang melakukan salah. Karena kita orangnya berjiwa tawadu misalkan, rendah hati misalkan. Sebelum orang sudah tahu orang itu melakukan kesalahan kepada kita, sebelum orang itu minta maaf kepada kita sudah memaafkan. Paham maksudnya? Ya, itu yang dimaksud dengan artinya apa yang disampaikan dalam hadis ini, tiada seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memberinya sebelum dia minta. Ya, maka jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa perkabaran doa boleh sih? Doa buat dirinya sendiri. Orang lain kan perlu doa, begitu. Ya, beda kalimat Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita membaca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kalau kita membaca Rabbi firli walidayya hanya untuk orang tua kita saja. Kan yang nama orang tua, maaf ya, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang melahirkan kita, mertua adalah orang tua kita. Udah berapa tuh? Guru ngaji adalah orang tua kita. Kalau kita membacanya secara firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, buat orang tuanya sendiri, maka jangan pelit. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ngajak orang. Ya kan? Kita yang mendoa, orang lain yang mendoakan, kita yang mengaminkan. Amin. Amin. Kan begitu. Dengan harapan doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kecipratan. Kita kebagian doa dari orang itu. Ya kan? Kan di dalam Al-Qur'an Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimin wal mu'minina wal mu'minat. Kan ayatnya itu. Ya kan? Kita baca doa tadi ini. Orang lain kebagian. Orang lain kebagian. Nah, inti daripada hadis ini adalah di makalah yang pertama, artinya sebelum Allah meminta kepada kita meminta kepada Allah, memiliki hati kepada Allah, Allah sudah membagikan kepada kita. Ya, dikarenakan kita mungkin enggak peka, rasa gampang begitu. Ya Allah, karena kagak adil kita. Kita lagi rajin sholat, tapi rezeki begitu aja. Jangan. Kita nggak tahu ada rahasia Allah di balik kejadian. Kita tidak ada tahu rahasia Allah yang akan memberikan harkat dan martabat kepada kita. Yang penting adalah
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah tempat kita memudahkan, meminta pertolongan. Cukup Allah yang menjamin kita. Ya, la haula wala quwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan, tidak daya, kita tidak memiliki kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertawakkal Allah wa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sudah perkaranya urusan Allah. Allah yang akan mempermudahkan, Allah yang akan membolak-balikkan hati kita, Allah yang akan memudahkan segala urusan kita. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap ada dalam kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Itu aja jawabannya. Ya, yakin kita setiap ada kesulitan kita Allah akan memberikan jalan kepada kita. Bahkan ayat itu kan diulang di dalam surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, bermunajat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha Allah memberikan umur kita yang berkah untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah dan kekuatan keimanan dan keislaman kita, dan kemudian Allah bekali kita dengan iman dan Islam, dan kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'alaihim ya rahman ya rahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa ijabal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya fa'alhum darasat wa taribna hasanat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fi ibadi wal khuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.